yang suci telah pergi, dia berlalu untuk segera kembali. Bulan Ramadan telah berlalu, kini hadir bulan Syawal yang seolah berseru, hiasilah aku, hiasilah aku. Maka sungguh tergambar bagaimana ingatan kita ketika melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Entah itu sholat berjamaah, entah itu saum bulan suci Ramadan, entah itu taraweh, sahur, qiraatul Quran, taklim, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah yang sedemikian banyaknya itu insya Allah mendapatkan rahmah dan barakah serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para hadirin, jangankan untuk ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah pun insya Allah mendapatkan karunia yang begitu besar. Pun jangankan ibadah yang fardu, bahkan ibadah-ibadah yang sunnah pun demikian mendatangkan rahmat dan hidayah Allah dan juga mendapatkan maghfirah Allah. Di dalam kitab Durratun Nasihin terdapat percakapan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Ali. Bagaimana ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Sayyidina Ali mengenai fadilah salat tarawih. Di situ dikatakan pada malam 1, 2, 3, 6, 9, 10 dan 15 itu berpotensi untuk menghapuskan dosa-dosa diri, keluarga, dan juga masyarakat sekitarnya. Betapa kemurahan Allah luar biasa ditampakkan sedemikian rupa ketika bulan suci Ramadan. Demikian pula pahala-pahala. Cuma ada satu peringatan dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang ini berupa teka-teki beliau kepada para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Wahai sahabat, apakah engkau tahu siapa itu yang dinamakan dengan orang yang bangkrut? Qalu, maka menjawablah para sahabat, al-muflisu fina malla dirhama wala mata'. Bahwa pendapat kami wahai Rasul, orang yang muflis, orang yang bangkrut ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki harta dan tidak memiliki uang sama sekali. Sehingga tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan bagi orang yang bangkrut tersebut. Faqala, maka menyanggahlah Rasulullah SAW, annal muflisa min ummati, bahwasanya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah mayyati yaumal qiyamah, mereka datang di hari kiamat bi sholatin wa siyamin wa zakatin, dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan lain sebagainya. Wa ya'ti qad syatamahada, namun datang pula orang yang pernah dicaci makinya. Wa qadafahada, dan datang pula orang yang di kehormatannya diganggu. Wa qad syafakahada, dan orang yang dialirkan darahnya. Wa qad akalahada, dan orang yang dimakan hartanya. Wa darbahada, dan orang yang dipukul olehnya. Subhanallah, bergetarlah orang tersebut. Fa'u'tiya min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, kemudian orang tersebut memberikan kebaikannya, pahala-pahala yang selama di dunia dikumpulkannya, kepada orang yang pernah disakitinya. Fa in faniyat qabla ayyaqdha ma alaihi, seandainya kebaikan-kebaikannya sudah habis sementara hutang-hutangnya belum lunas, ukhidha min khotoyahum, maka
kejelekan-kejelekan, dosa-dosa orang yang pernah disakitinya diambilnya. Tsumma turihat alaihi, diberikan kepada orang yang pernah menyakitinya. Faturiha finnar, kemudian Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Subhanallah. Peringatan Kangjeng Nabi Muhammad SAW ini tentunya bagi kita sekalian bahwa harus hati-hati kita dalam menjalani kehidupan. Barangkali memang kita rajin ahli ibadah, tapi sangat sayang kita banyak menyakiti orang lain. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Bahwa betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan berkah dari puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal hasyar. Dan betapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul lail tapi tidak mendapatkan keberkahnya, hanya mendapatkan capeknya saja. Oleh karena itu, kita jangan sekali-kali menjadi orang yang bangkrut. Takutlah kepada apa yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa khawatir umatnya menjadi orang yang bangkrut. Tentu bangkrut dalam urusan duniawi itu menyakitkan bagi kita. Lebih-lebih urusan ukhrawi, betapa sangat menyakitkannya kepada kita sekalian. Maka sebelum hal itu terjadi, hati-hati kita, barangkali kebaikan-kebaikan kita akan diambil oleh orang-orang yang pernah kita sakiti. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan juga menahan diri supaya kita tidak terjerumus pada kesalahan. Untuk itu, mari kita awali di bulan Syawal ini menjadi sesuatu yang hal yang terbaik, menjadi momen-momen terbaik untuk kita melaksanakan kebaikan. Sebab di dalam bulan Syawal terdapat 4 hikmah yang diambil dari huruf-huruf Syawal itu sendiri. Yang pertama shin, yang kedua waw, yang ketiga alif, dan yang ketiga fa, yang ketiga lam, yang keempat lam. Yang pertama huruf shin bermakna syukur. Kenapa kita harus bersyukur? Bahwa alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Maka ketika Allah menyerukan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sungguh mesra panggilan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Belum juga kita action, tapi kita sudah dinilai oleh Allah orang-orang yang beriman. Yang kedua, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menang melawan hawa nafsu. Maka nafsu yang kita kekang selama sebulan penuh ini, kita istiqomahkan dalam pelaksanaannya selama 11 bulan ke depan, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi yang sangat senang untuk beribadah dan sangat senang untuk menjaga hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua adalah waw. Waw ini diambil dari kata wiqayah, yaitu menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga hak-hak Allah, menjaga hakul adami terhadap sesama manusia, dan juga menjaga hubungan secara lingkungan, yakni hablum minal alam. Jadi hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam kita pelihara sedemikian rupa supaya kita tetap menjadi khalifatun fil ard, khalifahnya Allah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Yang kemudian huruf yang selanjutnya adalah alif, yakni istiqomah. Bahwa selama sebulan kita melaksanakan ibadah,
selama sebulan kita menahan hawa nafsu, maka keistiqomahan ini kita alihkan dan kita teruskan di bulan-bulan Syawal dan seterusnya. Yang selama bulan Ramadan kita melaksanakan tarawih 23 rakaat dengan menahan ngantuk, menahan capek, menahan dan lain sebagainya, maka kita teruskan di bulan-bulan lainnya dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Demikian juga ketika kita seharian penuh menahan hawa nafsu kita, maka kita teruskan di bulan Syawal ini dan selanjutnya dengan menahan hawa nafsu. Insyaallah al-istiqomatu khairun min alfi karamah, bahwa dengan adanya istiqomah itu lebih baik daripada memiliki 1000 karamah. Insyaallah mudah-mudahan selamanya kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan amal ibadah dan juga menahan hawa nafsu. Yang keempat, Syawal hikmahnya adalah liqa. Liqa itu apa? Liqa dalam artian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasul menyatakan, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang saum maka dia memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, yang pertama kebahagiaan ketika menemui Idul Fitri. Selama sebulan penuh kita digodok di kawah canda di muka, alhamdulillah kita keluar sebagai pemenang. Maka satu doa dari Rasulullah SAW, minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita semuanya kembali kepada kefitrahan dan juga wal faizin, menjadi orang-orang yang penuh kemenangan dengan meraih gelar takwa. Dan wa farhatun inda liqa'i rabbih, ini kebahagiaan yang paling hakiki, yaitu kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan Tuhan itu ada di surga saja, di akhirat saja, di dunia pun senantiasa kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamanya semuanya mendapatkan barokah, hikmah, sirriyah dan fadhailiyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang terbaik sepanjang masa setiap bulannya.